Ini kan gila kan? Orang ngasih kritik doang loh, ngasih masukan doang loh, malah dianggap pemberontak, anjir. And there, they are imposing a 56% quota, which will certainly have an effect on unemployment. Aparat tuh masuk ke wilayah kampus pakai helikopter loh. Udah lama kita nggak bahas isu-isu terbaru dunia ya. Dan kebetulan kemarin ternyata ada satu peristiwa yang menurut gue tuh kacau banget dan kayaknya belum banyak yang bahas. Padahal kasusnya tuh bisa dibilang serius banget loh. Jadi di Bangladesh, di sana tuh lagi terjadi demo besar-besaran yang dilakukan sama mahasiswa di sana. Buat nuntut perubahan undang-undang PNS. Dan sedihnya demo ini tuh sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa loh. Dan bahkan pemerintah Bangladesh tuh sampai dipanggil Zionis baru sama warganya. Waduh. Tapi emang ada apa sih sama aturan PNS di Bangladesh? Kok sampai di demo besar-besaran yang berujung jatuhnya korban jiwa begini? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas demonstrasi berdarah di Bangladesh gara-gara aturan PNS. Di Learning by Googling. Oke, buat yang mungkin belum tahu, jadi di Bangladesh, khususnya di ibu kota Dhaka, di beberapa hari belakangan ini tuh lagi ada demo besar-besaran yang dilakukan sama mahasiswa di sana. Dan setelah kemarin pecah kerusuhan yang makan puluhan korban jiwa, dari situ masyarakat umum tuh jadi ikutan turun ke jalan juga buat ikutan demo. Nah ini gue awal ngelihat kejadian ini tuh gue tuh bingung nih. Ini ada apa anjir? Kok segini rusuhnya? Kok segini chaosnya? Dan setelah gue tilik-tilik, ternyata yang jadi pemicunya tuh gara-gara undang-undang soal kuota penerimaan pegawai negeri sipil di sana. Ya ini biar lebih kebayang gue jelasin dulu kali ya soal si undang-undang ini ya. Jadi di Bangladesh tuh rupanya tuh ada satu aturan yang apa ya? Ya bisa dibilang cukup unik lah terkait penerimaan pegawai negeri sipil. Emang aturannya gimana? Jadi kalau menurut Bloomberg sejak tahun 1972 Bangladesh tuh nerapin kuota khusus buat beberapa kelompok masyarakat yang mau jadi PNS. Kelompok masyarakat yang dapat kuota khusus ini tuh diantaranya ada orang-orang keturunan veteran perang, kelompok agama dan etnis minoritas, masyarakat dari distrik-distrik yang kurang terwakili, perempuan, sama kelompok disabilitas. Jadi kurang lebih 56% kuota penerimaan PNS Bangladesh tuh udah pasti jatahnya dari kelompok-kelompok tadi. Jadi kelompok-kelompok ini mereka tuh kayak udah punya jatah kursi sendiri buat jadi PNS di Bangladesh. Kayak udah ada jaminannya sendiri tuh. Dan di sini keturunan veteran mereka tuh punya porsi paling banyak. Porsi mereka tuh lebih dari 50% dari jatah kuota khusus. Atau berarti 30% dari keseluruhan kuota penerimaan PNS di Bangladesh. Atau kalau kita ambil contoh pakai angka berarti misalnya ada penerimaan 1000 posisi PNS. Nah itu 300-nya itu pasti bakal diambil sama keturunan veteran perang. Jadi ya lumayan banyak juga ya jatahnya ya. Hampir setengahnya loh. Bangladesh's current system reserves more than half of the posts, totaling hundreds of thousands of civil service posts. And now this system includes 30% reservation for children of those who fought to win Bangladeshi independence in 1971. Dan gara-gara jatah buat keturunan veteran dirasa kebanyakan ini juga lah, makanya akhirnya aturan PNS di sana itu jadi dipermasalahkan. Apalagi di Bangladesh kan kerja sebagai PNS tuh emang impian banyak orang kan. Ya alasan-alasan kayak gaji yang lebih tinggi dan stabil dibandingin pegawai swasta, ini tuh ngebikin PNS jadi pekerjaan yang diidam-idamkan sama banyak masyarakat Bangladesh. Makanya waktu ada aturan pembagian kota kayak gini, itu jadi banyak tuh masyarakat yang ngerasa diperlakukan nggak adil. Jadi banyak yang ngerasa, lah, kalau gini berarti turunan veteran sampai kapanpun bakal dapat jatah dong. Beda sama kita yang harus bersaing terus dong. Wah ini sih nggak adil sih, ini monopoli namanya. Banyak yang resah begitu tuh banyak. Dan karena banyak yang protes ini juga lah, makanya masih menurut Bloomberg, akhirnya sistem kuota buat penerimaan PNS di Bangladesh tadi, itu tuh sempat ditangguhkan di tahun 2018. Udah sempat dihapus jadi aturan kuota tadi tuh. Tapi beberapa tahun kemudian, atau tepatnya di bulan Juni 2024 kemarin, di situ aturan baru soal penghapusan sistem kuota tadi tiba-tiba aja dicabut. Jadi sistem kuotanya tuh balik lagi ke awal tuh. Penerimaan PNS di sana jadi ada kuota khususnya lagi. Dan jelas banyak yang nggak terima dong sama keputusan ini. Dan ya udah, mulai bermunculan deh tuh akhirnya demo-demo nuntut biar kuota khususnya itu dihapus lagi. Dan awalnya yang demo-demo ini tuh hampir semuanya bisa dibilang mahasiswa. They have our respect and we give them that respect. When someone says that he is a freedom fighter, we also feel proud. But I don't see any logic in allotting the quota, which is meant for the freedom fighters,
to their grandchildren. Nah ini mungkin lu sampai sini ada yang mikir, emang apa salahnya sih kalau keturunan veteran dapat jalur khusus? Kan kakeknya yang veterannya dulu kan udah berjuang buat negara kan. Apalagi terus kan ditambah lagi orang-orang dari wilayah tertinggal sama kelompok minoritas kayak disabilitas, mereka juga kan dapat kuota khusus. Ini apa iya ini segini jadi masalahnya? Dan ternyata sebenarnya para mahasiswa yang demo tuh mereka tuh nggak pernah ada masalah sama kuota buat penyandang disabilitas sama kelompok minoritas. Itu bukan masalahnya tuh. Yang mereka masalahin tuh di sini bener-bener cuma kuota buat keturunan veteran yang menurut mereka tuh sangat rawan disalahgunakan. Ya jadi kalau menurut para demonstran, kuota buat keturunan veteran itu tuh cuma akal-akalan aja buat ngasih jatah ke para pendukung Sheikh Hasina Wajid, Perdana Menteri Bangladesh yang juga anggota Partai Awami League, anggota partai penguasa. Jadi buat yang mungkin belum tahu nih, Awami League ini nih partai tertua di Bangladesh. Dan mereka jadi partai yang ngebawa Bangladesh lepas dari Pakistan di tahun 1971. Nah karena dipercaya yang banyak berjasa buat memerdekakan Bangladesh itu adalah orang-orang dari partai ini, jadi ya sangat mungkin kalau veteran perang yang dimaksud di aturan kuota khusus PNS tadi itu adalah anggota Awami League. Jadi ditulisnya aja di undang-undangnya tuh veteran perang, tapi sebenarnya kan ya kebanyakan veteran perang di sana tuh kan anggota Awami League kan. Ya kalau gini caranya jatuhnya busuk sih ya. Terus juga kalau menurut para demonstran, harusnya selain kuota buat penyandang disabilitas sama kelompok minoritas, harusnya selain itu, semua posisi PNS tuh harus didasarkan pada kemampuan. Jadi rekrutmennya, penilaiannya, itu tuh harusnya tuh berdasarkan pada kompetensi si calon PNS-nya. Harusnya gitu tuh, bukan karena dia anak atau cucu veteran perang. Dan ya kalau menurut gua, tuntutan para pendemo ini masuk akal banget sih. Biar persaingannya sehat kan, jadi PNS yang kepilih tuh bener-bener yang berkualitas. Apalagi kalau menurut laporan World Bank disebut laju pertumbuhan lapangan kerja di Bangladesh tuh itu ngalamin perlambatan dalam beberapa tahun terakhir. Dan gara-gara ini masyarakat usia produktif di Bangladesh mereka tuh jadi banyak yang nganggur. Nah sayangnya kritik dan protes para mahasiswa dan masyarakat Bangladesh ini yang sebenarnya sangat masuk akal ini malah direspon keras sama Perdana Menteri Hasina. Dia bilang, terlepas dari apapun afiliasi politiknya, kita harus selalu menghargai para veteran dan keluarganya. Ya tapi kalau keluarga veterannya kualitas otaknya nggak memadai gimana Bu? Ya masa masih mau dipaksain? Dan yang ngeselinnya lagi, PM Hasina tuh bahkan nyebut para demonstran ini sebagai razakar. Sebutan buat orang yang dituduh sebagai pemberontak di era perang kemerdekaan ngelawan Pakistan. Ini kan gila kan? Orang ngasih kritik doang loh, ngasih masukan doang loh, malah dianggap pemberontak, anjir. Sakit. Where students like us are not getting the opportunities for jobs, certainly there will be unemployment. And there, they are imposing a 56% quota, which will certainly have an effect on unemployment. Oke, sekarang kita masuk ke demonya. Emangnya apa yang terjadi sih sampai akhirnya demonya bisa serusuh ini, bisa sekeos ini? Jadi aksi demo ini tuh baru bener-bener dimulainya tuh itu selang beberapa hari setelah pengadilan tinggi mutusin buat nyabut undang-undang penghapusan kuota PNS di tanggal 5 Juni 2024. Jadi setelah dipastiin kalau keluarga veteran perang bisa dapat jatah kuota lagi, itu baru tuh mereka pada demo tuh. Dan awalnya aksi demonya tuh skalanya tuh masih kecil banget ya. Aksi demonya tuh cuma dilakuin sama mahasiswa di beberapa kampus di kota Dhaka aja. Itu pun aksi protesnya tuh aksi protes damai, nggak ada ribut-ribut sama sekali. Tapi aksi protes ini kemudian mulai memanas dan meluas ke banyak wilayah setelah pekan perayaan Idul Adha di Bangladesh berakhir. Dari situ mulai eskalasi tuh, mulai meningkat tuh. Terus masuk ke bulan Juli, para mahasiswa mulai ngegelar aksi yang lebih intens lagi, yang diawali oleh mahasiswa-mahasiswa dari Dhaka University. Itu mereka aktif banget tuh di bulan Juli tuh ngegelar protes tuh. These protests are against what they term a discriminatory system favoring those in power. On the 7th of July, students from Bangladesh's most prestigious universities took part in protests demanding a merit-based system for well-paid and massively oversubscribed civil service jobs. Nah, tapi sebenarnya di titik ini pun nggak semua mahasiswa di Bangladesh tuh setuju sama mereka ya. Nggak semua mahasiswa di Bangladesh tuh pengen demo ya. Enggak. Makanya yang demo-demo ini mereka juga kan sempat dapat perlawanan kan. Terutama dari mahasiswa dan masyarakat yang pro sama pemerintah. Makanya akhirnya jadi pecah konflik juga kan. Antara pendemo sama simpatisan pemerintah. Antara yang kontra pemerintah sama yang pro pemerintah. Dan kondisi yang tambah panas ini akhirnya ngebikin makin banyak aksi demonstrasi yang dilakukan sama mahasiswa-mahasiswa dari kampus lain.
Mereka pada ikutan demo tuh sebagai bentuk solidaritas mereka ke mahasiswa Dhaka University. Dan setelah yang demo makin banyak, akhirnya di tanggal 10 Juli 2024, mahasiswa dari Dhaka University dan beberapa kampus lain di Dhaka, mereka tuh mulai ngegelar aksi lagi. Aksi demonstrasi yang skalanya tuh lebih besar. Aksi yang disebut sebagai Banglaban. Atau ya kalau ditranslate tuh berarti itu blokade Bangla. Waduh, udah blokade-blokadean nih. Jadi aksi Banglaban ini tuh difokusin di wilayah Shahbag atau tepatnya di persimpangan Shahbag yang jadi perbatasan wilayah Dhaka Lama sama Dhaka Baru. Dan entah kebetulan atau enggak, yang pasti wilayah Shahbag juga itu tuh jadi tempatnya markas utama kepolisian Bangladesh di Dhaka. Makanya akhirnya nggak lama setelah mahasiswa ngegelar aksi di kawasan ini, nggak lama dari situ, aparat tuh langsung diturunin buat ngehalau aksi para mahasiswa. Dan walaupun sempat mundur, tapi makin kesini jumlah mahasiswa yang ikutan aksi tuh malah terus-terusan bertambah loh. Bahkan nggak cuma mahasiswa, anak-anak SMA juga mereka tuh akhirnya pada mulai ikutan aksi. Waduh, bukannya masih bocah itu ya? Bahkan aksi yang makin intens ini juga tuh sampai ngebikin kampus-kampus pada tutup. Soalnya ya mahasiswanya pada nggak ada di kampus. Mahasiswanya tuh pada turun ke jalan semua, pada demo semuanya. Student protesting from the Dhaka Medical University. We're on the outskirts of the Dhaka University campus. Now the protest is going on near the Language Martyrs Memorial. A large number of students have gathered here. There's also students gathered in many parts of the city in different intersections. There's been reports of violence in different parts of the country. Jadi bener-bener makin hari tuh aksi demonya tuh makin meluas. Dan selain di Shahbag tadi, mahasiswa-mahasiswa ini mereka juga tuh pada ngegelar aksi di kampusnya masing-masing. Jadi ya kampusnya sekalinya mahasiswanya pada ada, itu tetap pada nggak kuliah ya, tetap ada demo mereka. Nah, kondisi yang makin chaos di Dhaka ini kemudian diperparah sama kehadiran Bangladesh Chhatra League. Partai pelajar Bangladesh yang juga merupakan bagian dari Awami League. Jadi ini partainya pemerintah Bangladesh yang isinya pelajar-pelajar, yang isinya mahasiswa-mahasiswa, tapi mereka ikut neken para pendemo. Jadi ya di sini yang demonya makin banyak, yang ngelawan mereka juga makin banyak. Wah, udah kelas itu. Jadi nggak cuma ngelawan aparat, mahasiswa yang demo ini mereka juga tuh dipukulin sama sesama mahasiswa. Dipukulin sama mahasiswa yang terafiliasi sama pemerintah. Jadi ya udah makin panas deh tuh suasana di Dhaka. Dan aparat keamanan yang dikerahin di Dhaka ini mereka juga tuh nggak main-main loh bertindaknya loh. Kalau kita ngelihat dari video yang beredar, yang pastinya gue taruhnya di tempat biasa, itu di situ kelihatan kalau mahasiswa yang protes tuh mereka tuh sampai dihadang sama kendaraan lapis baja. Terus mereka juga dihajar-hajarin pakai mobil sama truk patroli. Terus mereka juga ditembakin pakai gas air mata sama peluru karet. Sampai bahkan ada video yang nunjukin kalau aparat tuh masuk ke wilayah kampus pakai helikopter loh. Ini kan udah bener-bener kayak suasana perang kan? Dan akhirnya kayak yang kita tahu, aksi yang dilakuin mahasiswa di tanggal 10 Juli 2024 ini akhirnya berujung ke jatuhnya banyak korban jiwa. Kalau menurut beberapa sumber, update terakhirnya nih sampai gue bikin video ini, diperkirakan udah ada belasan orang mahasiswa yang jadi korban tewas akibat bentrokan mahasiswa sama polisi dan simpatisan pemerintah. Bahkan beberapa sumber lain bilang kalau korban tewasnya tuh udah mencapai 30 orang loh. Nggak cuma belasan jadi, bahkan udah 30-an. Terus selain yang tewas, yang luka-luka juga disebut itu tuh mencapai ratusan orang. Sama ya, belum lagi ditambah sama fasilitas-fasilitas yang rusak lah. Jadi ya kerugiannya ini udah pasti banyak banget. Tambahan dikit nih, ada update dikit. Soalnya makin hari konfliknya ternyata makin parah nih. Korban jiwanya juga nambah terus. Sampai gue ngedit video ini, kalau menurut Wayon, korban jiwanya tuh udah mencapai 115 orang. Duh, naiknya cepet amat ya. Makanya makin panas situasinya. Soalnya mahasiswanya juga kan ngelihat rekannya banyak yang dihantemin, yang mereka juga jadi makin keras dong. Bahkan para mahasiswa tuh sampai udah ngebakar satu stasiun TV di sana. Gila kan, sampai bakar gedung loh. Terus gue juga sempat dapat DM gini juga nih dari follower gue. Dan setelah gue cari tahu, ternyata emang semua akses komunikasi di Bangladesh tuh lagi diputus. Ya entah tujuannya apa, yang pasti rakyat sana tuh lagi kayak terisolasi gitu jadinya. Jadi ya bener-bener kayak 98 tapi ini versinya Bangladesh nih. Gila. The protesters blame pro-government student groups for starting the violence.
Dan saking chaosnya kondisi di Dhaka, kejadian ini tuh akhirnya tuh makin dapat banyak perhatian nih. Jadi makin banyak tuh yang bersimpati ke para pendemo, baik yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Jadi banyak tuh yang ngerasa kayak, hey, itu mereka nyampein aspirasi doang loh, kok malah dihabisin gitu, hey. Pada nggak habis pikir orang-orang. Dan dengan meningkatnya simpati ke para pendemo ini, jadi makin banyak juga aksi solidaritas yang digelar di banyak wilayah. Yang digelar buat ngasih dukungan ke para pelajar di Dhaka. Dan selain dari sesama mahasiswa, banyak juga tuh masyarakat yang ikut bersimpati dan ikut melakukan aksi. Contoh aksi dari masyarakat di kota lainnya tuh kayak ini nih misalnya nih. Ini nih video beberapa orang yang lagi ngegelar aksi solidaritas sambil sholat goib buat mahasiswa yang jadi korban. Jadi mereka pada ngumpul di pinggir jalan, terus karena mereka pengen ngedoain para korban yang ada di Dhaka kan, jadinya ya mereka sholat goib deh tuh di situ. Tapi pas lagi sholat kayak gini, imamnya malah ditarik nih sama aparat nih. Dan gara-gara video ini juga makanya banyak orang Bangladesh yang komen, ini bedanya pemerintah kita sama Zionis apa ya kalau kayak gini caranya ya? Nalo. Dan buat orang-orang yang bilang, sholat tuh di masjid, jangan di pinggir jalan, itu jatuhnya kayak orang munafik segala macem. Tolong dilihat konteksnya lagi nih ya. Kalau lagi situasi normal, terus ada orang sholat di pinggir jalan, atau bahkan sampai ke tengah jalan, sampai ngeganggu ketertiban, itu gue setuju, itu emang harus dibubarin. Tapi ini kan kejadiannya lagi beda nih. Negaranya lagi gonjang-ganjing loh ini loh, sampai ada korban jiwa loh. Orang-orang juga makanya pada turun ke jalan kan. Makanya ya mereka sebagai aksi protes, mereka sebagai bentuk simpatinya, ikutan sholat juga di jalan. Dan kalau lu lihat di video ini, selain aparat yang nyeret, nggak ada yang keganggu kok. Nggak ada kendaraan yang jadi macet segala macem kan. Jadi ya tolonglah, ini dilihat konteksnya lah kalau mau protes lah. But the students saying this is not acceptable. There has to be justice for killing students all across the country. Now the students here have decided to still stay their ground over here and keep on protesting. The police have left this area, but they came under heavy attack during the morning and early afternoon times. Dan ngelihat situasi yang makin gak kondusif ini, pemerintah Bangladesh disebut mereka tuh bakal mempertimbangkan tuntutan para demonstran. Pemerintah janji mereka bakal ngasih ruang diskusi sama masyarakat, termasuk sama para mahasiswa. Terus Perdana Menteri Hasina juga, yang tadinya bilang kalau para pendemo tuh pemberontak, setelah ngelihat situasi makin chaos, dia jadi ngeluarin statement yang bilang para pendemo tuh sebaiknya percaya dan nunggu hasil pengadilan aja udah. Lah, Ibu udah jadi perhatian internasional gini, jadi lembek nih Ibu nih, saya lihat-lihat nih. Dan alasan jadi lembeknya gini, soalnya ternyata pemerintah Bangladesh, mereka tuh saat ini lagi berusaha buat nyari pendanaan internasional. Dan salah satunya ya pastinya dari IMF. Nah ngelihat kondisi negara yang mau dibantunya chaos kayak gini, ini kan jelas bakal bikin calon krediturnya jadi mikir-mikir lagi dong. Ini pendanaannya bisa gagal dong. Ini jelas bahaya dong. Oh ya, terus lu inget kan tadi kan sama Bangladesh Chatra League tadi, yang mahasiswa-mahasiswa pro pemerintah yang ikutan neken para pendemo tadi. Nah, ada rumor yang bilang kalau beberapa mahasiswa yang terafiliasi sama kelompok itu, mereka akhirnya dikeluarin dari kampusnya masing-masing. Aduh, ini mahal juga ya konsekuensinya ya kalau beneran ini ya. Dan sampai gue bikin video ini, aksi protes terkait aturan kuota PNS di Bangladesh tuh masih terus berlanjut ya. Dan upaya pemerintah buat ngelobi para demonstran juga itu masih terus berjalan. Ya, semoga ketemu titik tengahnya ya. Semoga ini segera berakhir ya. Amin. Tapi gimana menurut lu? Apakah kuota khusus keturunan veteran ini emang harus didemo? Atau pantas-pantas aja mereka dapat itu? Yang mana nih? Silakan komen. I seek forgiveness for the souls of those who have died. I express deep condolences to their family members. I firmly declare that those who carried out murders, looting, and violence, whoever they are, I will make sure they will be given the appropriate punishment. Oke, sekian Learn by Googling kali ini tentang apa yang lagi terjadi di Bangladesh. Ternyata ya itu ya, mahasiswanya pada demo gara-gara kuota khusus buat calon PNS. Tapi ya, gue setuju sih sama kata mereka yang bilang kalau calon PNS tuh ya dinilainya dari kemampuannya aja, dari kualitas otaknya aja. Itu gue setuju sih. Biar negaranya juga makin maju kan. Tapi ya kalau lu mau revisi kayak gue ada salah, atau lu mau nanya, atau nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.